selamat siang Pak. Senang nih Pak kita bisa bersilaturahim walau harus lewat media perantara Microsoft Teams. Saya di Jakarta, Bapak di Makassar. Rasanya tuh tetap dekat gitu ya Pak. Gimana kabarnya Pak? Ya. Bapak, teman-teman di Proyek Bandara Hasanuddin di Makassar, sehat-sehat Pak? Alhamdulillah baik di sini sampai saat ini semua sehat. Alhamdulillah. Kita bisa langsung masuk pertanyaan ya Pak ya. Pak Doni, bisa di-sharingkan sedikit Pak tentang update proyek Bandara Hasanuddin, bandara terbesar di Indonesia bagian timur sebagai hub penting di sana. Kira-kira hingga pekan pertama Mei ini sudah sejauh mana ya Pak? Ya baik, jadi proyek ini dimulainya itu di bulan Maret Pak, Maret 2018 SPK-nya. Tapi kita adalah proyek desain and build. Jadi kita ada proses desain yang sudah berlangsung sampai dengan Oktober, tapi desainnya desain 100% baru kita kerja. Tapi desain parsial kita langsung bisa kerjakan ketika desain fondasi misalkan sudah fix, sudah disetujui oleh semua tenaga ahli, baik dari AP1, dari kan itu langsung kita bisa kerjakan. Ini sudah berjalan sampai ke minggu ke-61, sampai saat ini progresnya sudah mencapai 53%, di mana struktur ini sudah mendekati ke 100%. Kita sekarang dalam proses pasangan atap dan instalasi MEP. Nah, dengan adanya pandemi ini memang kita ada penurunan kinerja karena sejak awal Maret, sejak awal diumumkan pandemi ini bahwa proyek tidak menambah kerja Pak Jawa, karena Jawa sudah masuk zona merah, kita putuskan kita tidak menambah pekerja dari Jawa. Tapi memang ada perubahan target Pak. Yang awalnya target Desember itu beroperasi, kita progres 90%, nah sekarang diturunkan terkait dengan keadaan update di keuangan AP1 juga. Jadi proyek ini akan, kalau sesuai kontrak Pak, akan berakhir di 11 Mei 2021. Ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi secara khusus Pak? Di tengah pandemi, puasa, sementara produktivitas harus tinggi. Problem apa yang Bapak temui di lapang bersama teman-teman dan bagaimana Bapak menyiasati itu semua, Pak? Ya betul, Pak. Jadi khususnya di proyek Bandara Sultan Hasanuddin ini, tantangan pertama itu kita ada di tengah-tengah bandara yang sedang beroperasional, Pak. Jadi memang semua konstruksi Wika di sini seminimal mungkin tidak mengganggu operasional Bandara Sultan Hasanuddin. Kalau bulan puasa, kekhawatiran awal itu adalah melonjaknya jumlah passenger, Pak. Bisa dibayangkan passenger naik, kita konstruksi sedang ngebut-ngebutnya. Tapi yang di balik musibah selalu ada hikmah, Pak. Sekarang pulang kampung hampir bisa dikatakan sekarang pesawat itu nol lah di sini, pesawat penumpang. Jadi kegiatan konstruksi bisa dikatakan tidak terganggu dengan adanya Lebaran ini, Pak. Terus kemudian yang ingin saya gali lebih lanjut, bagaimana strategi atau kiat yang Bapak coba terapkan untuk mempercepat, mengkatalis pekerjaan di tengah kondisi seperti ini, Pak? Ada langkah-langkah atau inovasi yang sudah Bapak siapkan untuk mempercepat pekerjaan, Pak? Kalau dikatakan mempercepat, kayaknya banyak halangannya, Pak. Tapi yang ada itu adalah bagaimana supaya produktivitasnya konsisten dengan keadaan seperti ini. Nah, itu yang penekanannya lebih ke konsistensi, kontinuitas produksi. Iya. Betul. Iya. Itu apa, Pak? Kalau boleh dibagikan, Pak, tips lesson learn-nya, Pak. Pertama, kita memastikan bahwa tidak ada material yang sampai saat ini banyak
didukung dari supplier di Jawa, Pak. Nah, kita pastikan dulu bahwa tidak ada kendala di pendatangan material-material, Pak. Karena ini proyek bandara, banyak material-material yang memang import, Pak. Untuk pekerjaan equipment, mechanical, electrical, kita memang ada beberapa reschedule, Pak, terhadap material-material import yang di negara asalnya sendiri terjadi lockdown. Dan ini udah kita schedule dan kita sudah infokan ke Angkasa Pura, dan ini memang bisa dibilang kondisi kesulitan atau dibilang kahar, Pak ya. Tapi dari semua itu sebetulnya udah fix, Pak. Kalaupun ada keterlambatan, yang memasang juga harus sudah ready kan gitu, Pak. Karena ini tentang masalah protap COVID-19. Jadi setelah Lebaran ini kita punya mendatangkan kembali pekerja, tapi protokol penanganan COVID-19 ini tetap kita jalankan, Pak. Jadi ada beberapa tempat-tempat isolasi supaya nanti ketika ada tenaga spesialis yang datang baru, ini kita isolasi dulu sesuai protap COVID. Setelah cek kesehatan, isolasi 14 hari, cek kesehatan, baru bisa masuk di lokasi proyek. Karena resiko terbesar adalah ketika satu personel di proyek ini yang menjadi PDP, maka proyek ini harus dihentikan, Pak. Dan ini adalah menjadi resiko terbesar terhadap biaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika ada salah satu personel di sini yang menjadi PDP, tracking aktivitas dia, ketemu siapa dia selama 2 minggu terakhir, itu harus bisa di-tracking dengan jelas. Nah, itu makanya dibuatkan SOP ketika akan ada pertemuan atau kunjungan ke zona merah, Pak. Ada pendampingan dari pemerintah kota, Pak, atau dinas kesehatan setempat yang memang diinisiasi kerjasamanya oleh proyek dalam hal ini, Pak? Nah, kalau untuk pendampingan justru kita yang proaktif, Pak. Kita yang proaktif. Itu proyek yang mengambil inisiasi itu ya, Pak? Iya, betul. Jadi dari proyek sendiri kita ada beberapa langkah preventif seperti sekarang standby setiap hari seorang dokter, Pak. Nah, terus kemudian untuk sosialisasi yang lebih spesifik terhadap COVID ini, kita juga mengundang dari salah satu rumah sakit. Salah satu rumah sakit untuk berkunjung ke sini, dan itu memang khusus untuk istilahnya memberikan paparan memang dari orangnya, bukan dari Pak. Kalau saya kan, kalau ini memang dari personel rumah sakit itu, ya dengan kata lain dari dokternya, itu memberi pengetahuan ke karyawan-karyawan kita dan langkah-langkah apa yang memang sesuai dengan arahan dari para ahlinya dari kesehatan, Pak. 2 pertanyaan terakhir, Pak Doni. Apa yang membuat proyek Bandara Makassar ini unik dan berbeda dengan proyek bandara sejenis di tanah air, Pak? Dan kira-kira inovasi teknologi apa sih yang membuat Bandara Hasanuddin ini berbeda dengan bandara lain di tanah air? Baik, Pak, ini sebetulnya kalau namanya proyek bandara semua sama, Pak ya. Tapi mungkin uniknya di sini adalah bahwa bandara ini dibangun lokasi yang sama dengan bandara yang sedang beroperasional. Itu kita perlu trik-trik khusus, koordinasi khusus dengan cabang AP1 gimana bandara existing ini tidak terganggu. Terus yang kedua adalah Bandara Sultan Hasanuddin ini adalah bandara jumlah transit yang paling banyak, Pak, di luar Soekarno-Hatta. Karena ini adalah bandara hub dari Indonesia Barat ke Indonesia Timur. Jadi bisa dikatakan bahwa Bandara Makassar ini beroperasi 24 jam.
apa keadaan kosong itu sama sekali nggak ada. Jadi ya ini kegiatan konstruksinya yang harus pintar-pintar menyesuaikan. Semua ini kita memanfaatkan teknologi Pak dalam cara kita gimana caranya mengukur itu bisa cepat. Nah, kita menggunakan alat ukur untuk pengukuran elevasi, pengukuran situasi dalam proyek yang luas ini kita memakai alat GNSS, Pak. Jadi sudah digital. Nah, ini survei geodetik ini dengan memakai itu GPS, Pak. Jadi ini sangat efektif di awal proyek yang harusnya pakai alat geodesi manual itu bisa dengan seluas yang sekarang ini bisa 2 bulanan. Nah ini memang alat ini baru berkembang tahun 2019 dan ini sudah kita aplikasikan di proyek Pak. Ya. Bahkan paket lain yang bukan oleh Wika melihat kita pakai ini, akhirnya mereka juga istilahnya ya kita share. Kita dijadikan benchmark juga ke mereka. Iya betul. Dan untuk secara administrasi dari tim kami yaitu dari komersial, pengadaan dan keuangan. Nah ini kita membuat software manajemen inventory gudang, Pak. Karena proyek ini pasti materialnya juga luar biasa jumlahnya. Bagaimana volumenya banyak, kompleksitas jenisnya juga banyak ya Pak ya. Betul, iya. Nah ini makanya kita inisiasi untuk menggunakan software, Pak. Dan ini udah berjalan di proyek ini dan sudah digunakan dan memang sangat membantu juga. Nah, jadi kalau secara inovasi ini, Pak, yang mungkin baru 2 ini, Pak, yang kita terapkan di proyek Makassar ini. Baik. Ya. Pak Doni, sebenarnya saya pengen gali lebih banyak pertanyaan ke Pak Doni, cuma karena waktu yang terbatas. Nanti kita sambung di lain waktu ya Pak. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak jadi sesuatu yang fresh, jadi sharing experience yang fresh, sekaligus bisa menginspirasi Pak, buat kami, buat Wika Group, dan buat teman-teman sekalian di project dari Sabang sampai Merauke juga yang di luar negeri. Kira-kira itu Pak yang bisa kami gali pada kesempatan wawancara sore ini. Terima kasih banyak Pak. Teriring salam untuk teman-teman project Pak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Ya, baik Pak. Makasih banyak Pak Doni. Ya, waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Ya Pak, makasih banyak.